Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Febrianti dari kelas 12 IPS 5 SMA Negeri 3 Balikpapan. Di sini kita akan sama-sama mengetahui bagaimana sih perkembangan teknologi di luar angkasa. Yuk simak bareng-bareng. Yang pertama kita akan bahas yaitu perkembangan teknologi luar angkasa dari dunia. Kalian tahu film Star Wars tidak? Nah, ternyata film Star Wars itu ada di kehidupan nyata loh. Istilah Star Wars dipopulerkan oleh Ronald Reagan pada tahun 1803 untuk kompetensi teknologi luar angkasa di masa Perang Dingin. Pengembangan teknologi luar angkasa oleh Amerika dan Uni Soviet demi mendukung upaya penyebarluasan pengaruhnya. Uni Soviet menjadi negara pertama yang berhasil meluncurkan satelit bernama Sputnik 1 pada tanggal 4 Oktober 1957. Pada November 1957, Uni Soviet meluncurkan satelit Sputnik 2 dengan menyertakan seekor anjing bernama Laika. Majuan Uni Soviet mulai disaingi oleh Amerika dengan mengirimkan satelit Explorer 1 pada tanggal 31 Januari 1958. Seolah tidak mau kalah, Uni Soviet membalasnya dengan mengirimkan Sputnik 3 pada tanggal 15 Mei tahun 1958. Pada tanggal 4 Oktober 1959, Uni Soviet berhasil mengorbitkan satelit Sputnik 3 yang dapat mengelilingi bumi dan bulan. Yuri Gagarin, kosmonot dari Uni Soviet yang menjadi manusia pertama yang melakukan perjalanan ini pada tanggal 12 April 1961 dengan menggunakan pesawat Vostok 1 selama 108 menit. Susul dengan John Glenn, manusia pertama yang mengorbit bumi pada tanggal 20 Februari 1962 dengan pesawat Friendship milik Amerika Serikat. Dan Neil Armstrong sebagai manusia pertama yang mendarat di bulan pada tanggal 20 Juli 1969 dengan Apollo 11 milik Amerika Serikat. Nah, berakhirnya Perang Dingin membuka lembaran baru dalam perkembangan teknologi luar angkasa. International Space Station atau Stasiun Luar Angkasa didirikan oleh Amerika Serikat dan Rusia pada tanggal 20 November 1998 dan menjadi babak baru dalam perkembangan teknologi luar angkasa. Yang kedua yaitu perkembangan teknologi luar angkasa di Indonesia. Tahukah kamu kalau dalam sejarahnya Indonesia menjadi negara ketiga setelah Amerika dan Kanada yang menggunakan satelit komunikasi? Sayangnya, untuk urusan mengirimkan astronot ke luar angkasa, Indonesia diselip oleh Malaysia dan India. Pada tanggal 9 Juli tahun 1976 diluncurkan satelit Palapa A1 yang berguna untuk mengatur sistem komunikasi satelit domestik atau disingkat SKSD. SKSD mempermudah untuk komunikasi antar daerah dan antar negara, menyambungkan komunikasi telepon, televisi, radio, dan faksimili, serta menghubungkan jaringan internet. Selanjutnya, Indonesia juga punya loh satelit Palapa B1 yang diluncurkan pada tanggal 16 Juni 1983. Nah, selain punya satelit, Indonesia juga punya kosmonot loh. Siapa ya? Yaitu Pratiwi Sudarmono yang akan diberangkatkan untuk misi luar angkasa dari Indonesia. Sayangnya, dirinya belum berhasil berangkat karena meledaknya pesawat Challenger milik Amerika Serikat yang sedang diuji coba pada tanggal 28 Januari 1986. Sejak saat itu, teknologi luar angkasa Indonesia lebih berfokus pada sistem komunikasi satelit untuk komunikasi antar daerah dan antar negara, serta menyambungkan komunikasi telepon, radio, televisi, faksimili, dan internet. 27 tahun berselang, Indonesia melalui Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN mulai kembali mengembangkan satelit sendiri hasil riset dan kerjasama dengan Jerman.
Pada 10 Januari 2010, satelit komunikasi dan penginderaan jauh terbaru milik Indonesia bernama 8A1 diluncurkan. Lalu pada September 2015, LAPAN bekerja sama dengan Organisasi Radio Amatir Indonesia atau ORARI sukses meluncurkan satelit 8A2 dengan menumpang satelit milik India. Hingga yang terbaru, bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor, LAPAN meluncurkan satelit 8A3 pada tahun 2016. Ketiga satelit terbaru Indonesia itu memiliki tugas hampir sama, tetapi dengan teknologi satelit yang berbeda dan semakin berkembang. Nah, itu saja ya. Semoga kita bisa sama-sama saling mengerti dan memahami apa aja sih dan bagaimana perkembangan teknologi luar angkasa di dunia dan di Indonesia. Saya Indah Febrianti dari kelas 12 IPS 5 SMA Negeri 3 Balikpapan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.